Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 941. Chapter 941, memahami abis. Pada minggu berikutnya, Tang Wulin telah mengikuti Long Yuksui saat dia mengumpulkan lebih banyak informasi tentang makhluk abaisal. Ada banyak hal yang harus dia pelajari tentang makhluk ini dari alam lain. Misalnya, dia harus memahami ras yang berbeda, bakat mereka yang berbeda, cara bertarung yang unik, serta poin-poin penting terkait pertempuran di terowongan. Setiap hal kecil sangatlah penting. Namun, bagi Tang Wulin, pelatihan semacam itu mudah. Jika yang harus dia lakukan hanyalah mengumpulkan pengetahuan, dia bisa membuatnya singkat dengan kekuatan ingatan dan pemahamannya. Long Yuksui tercengang melihat bahwa orang ini bukan hanya seorang pejuang yang tampan dan kuat, tetapi pikirannya juga sangat terfokus. Dia sepertinya bisa menghafal semua yang dia katakan dalam waktu singkat. Ia juga mampu menyimpulkan hal lain dari satu fakta dan mengajukan pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Dia bahkan harus berkonsultasi dengan ayahnya tentang beberapa detail sebelum dia bisa memberikan jawaban yang benar. Setelah minggu itu, mereka berdua menjadi lebih akrab satu sama lain, dan Tang Wulin memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kondisi tentara Dewa Darah. Meskipun tentara Dewa Darah disebut sebagai pasukan, pasukannya hanya dibagi menjadi dua divisi. Salah satunya adalah divisi darah. Nama mereka berarti bahwa mereka akan mengambil darah dan bertarung sampai akhir, tidak pernah mundur bahkan jika itu berarti membuang nyawa mereka. Tanggung jawab utama divisi darah adalah untuk melibatkan makhluk abaisal dalam pertempuran langsung. Su Weitao adalah komandan divisi darah. Divisi lainnya adalah divisi dewa, yang terdiri dari unit spesialis. Itu termasuk unit tempur Misha, sebuah unit yang berspesialisasi dalam mengoperasikan senjata dan pertahanan berat, dan berbagai tentara yang melayani tujuan tambahan selama pertempuran. Meskipun hanya ada 2 divisi di seluruh pasukan, ada 5 resimen di setiap divisi, dan dapat dianggap sebagai divisi independen yang berwenang. Meskipun jumlah orang yang ditemui Tang Wulin sedikit dan jarang, jumlah tentara sebenarnya di seluruh tentara Dewa Darah, termasuk personel tempur dan personel logistik, adalah 25.000. Meskipun mereka tidak sebanyak tentara standar, mereka semua adalah elit dari elit. Biasanya, angkatan bersenjata yang hebat, seperti Korps Angkatan Darat Laut Utara, terdiri dari setidaknya 3 tentara, yang berarti mereka terdiri dari 100.000 orang. Karena tentara Dewa Darah dapat membentuk kekuatan tempur hanya dengan 25.000 orang, orang dapat membayangkan pentingnya dan kekuatan sebenarnya di medan perang. Long Yuksui dengan bangga memberitahu Tang Wulin sebelumnya bahwa jika mereka mengerahkan mereka dalam pertempuran yang sebenarnya, tentara Dewa Darah pasti bisa menghancurkan tentara lain yang dimiliki federasi. Kondisi yang keras dan banyak peluang pertempuran di sini telah membentuk pasukan ini sampai benar-benar menyerupai Dewa Darah, begitu hebatnya kekuatan tempur mereka. Dinas rahasia yang Tang Wulin berada di bawah yurisdiksi divisi Dewa, tetapi tidak termasuk dalam 5 resimen divisi. Itu langsung di bawah pos komando dan bekerja sama dengan laboratorium penelitian tentara. Mereka terutama melakukan misi yang tidak bisa dilakukan oleh unit tempur. Secara relatif, mereka berisiko lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka yang dapat bergabung dengan Secret Service pasti adalah yang terbaik dari yang terbaik. Pada dasarnya, Anda memahami segalanya tentang balapan abaisal. Apa yang tersisa bagi Anda adalah mengalami apa yang telah Anda pelajari dalam pertempuran yang sebenarnya. Untuk pelatihan khusus berikutnya, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana unit tempur itu bertarung. Anda harus berbaur secepat mungkin. Meskipun kami dari Dinas Rahasia, cepat atau lambat Anda akan berakhir di unit tempur. Akan bermanfaat bagi kemajuan karir masa depan Anda jika Anda membiasakan diri dengan cara mereka bertarung, kata Long Yuksui kepada Tang Wulin. Baik, kapan kita akan pergi? Tang Wulin bertanya dengan penuh semangat. Long Yuksui menjawab, ayo pergi besok. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ruang tempat Anda? Apakah Anda tidak mengecewakan saya? Aku mempertaruhkan semua peruntunganku padamu. Seperti kata pepatah, tinju petinju harus tetap pada tugasnya, dan mulut penyanyi tidak boleh istirahat. Sebagai seorang pandai besi, akan sangat rugi baginya jika dia tidak bisa berlatih menempah hanya karena dia pernah menjadi tentara. Namun, tidak mudah baginya menemukan ruang tempah. Tentara Dewa Darah ditempatkan jauh di dalam pegunungan tak berujung. Sumber daya di sini langka. Hanya ada 3 ruang tempat di tentara,
dan digunakan secara eksklusif oleh pandai besi resmi. Mereka terutama terlibat dalam pemeliharaan mecha. Tang Wulin memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk ruang tempah. Misalnya, dia menginginkan meja tempat terbaik dan berbagai peralatan tambahan. Dia sendiri telah membawa banyak logam langka. Yang dia butuhkan selanjutnya adalah ruang yang cukup baginya untuk benar-benar menempah. Tanpa ragu, dia jelas tidak dapat mencapai semua ini karena dia tidak memiliki poin militer. Orang yang dia kenal dan bisa membantunya tidak lain adalah orang yang berdiri di hadapannya sekarang. Long Yuksue dengan murah hati menghabiskan keberanian militernya. Dengan tambahan jaringannya di ketentaraan, dia membantu Tang Wulin membangun ruang tempah ini. Namun, permintaannya bukanlah agar Tang Wulin membayar di sini dengan bunga di masa depan. Sebaliknya, dia ingin menjadi pemegang saham dengan investasinya, yang memiliki 50% saham. Di masa depan, pahala yang diperoleh Tang Wulin melalui penempahan akan dibagi rata di antara mereka. Dengan kepribadiannya yang pelit, Tang Wulin tidak akan pernah menyetujui persyaratan ini jika itu orang lain. Namun, dia adalah pendatang baru di sini dan orang asing dalam segala hal. Selain itu, Long Yuksue benar-benar ingin membantunya. Dia juga dapat mengatakan bahwa ketika Long Yuksue mengatakan bahwa dia ingin menjadi pemegang saham, itu jelas karena dia tidak memiliki poin militer sekarang, dan dia tidak dapat dipromosikan setelah mendapatkan pahala. Perbuatan baik harus dibalas dengan kebaikan. Kalau tidak, siapa yang tertarik melakukan perbuatan baik? Jaringan Long Yuksue cukup untuk membantu Tang Wulin dengan cepat memperluas pasarnya. Dengan kondisi seperti ini, praktis Tang Wulin langsung setuju. Long Yuksue menamai bengkel tempah mereka bengkel Long Tang. Tang Wulin menjawab, bengkelnya sudah siap, bos, jadi Anda bisa mulai menerima pesanan. Selama ini tentang penempahan, saya bisa melakukannya. Tentu saja, hanya jika harganya masuk akal, dan kita hanya berbisnis berdasarkan jasa. Anda bisa memutuskan biayanya. Isi saja sesuai dengan kesulitan penempahan. Baik, Long Yuksue tersenyum dan berkata, aku akan menemukan sesuatu untuk kamu lakukan sebelum memulai pertempuran yang sebenarnya. Setidaknya Anda bisa mendapatkan uang saku. Apakah kamu ada waktu siang? Saya punya pekerjaan untuk Anda sekarang. Mecha dan senjata servis membuat seorang prajurit kehilangan pahala. Kami akan menagih lebih sedikit dari bengkel layanan tentara, dan saya jamin bisnis kami akan berkembang. Tapi seberapa bagus keterampilan menempa Anda? Tang Wulin memukul dadanya sendiri. Itu tidak akan menjadi masalah. Saya dapat menjamin kualitas dan kecepatannya. Saya tidak takut terlalu banyak pekerjaan. Baiklah, kalau begitu kamu harus bersiap-siap sekarang. Kami setidaknya harus membiarkan Anda mendapatkan pahala yang cukup sehingga Anda akan memiliki cukup untuk membeli makanan Anda sendiri, kata Long Yuksue saat dia berjalan keluar ruangan. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, kalau begitu Anda harus mencari lebih banyak bisnis karena saya makan banyak. Mereka berdua mengobrol dengan gembira dan berpisah setelah mereka keluar dari asrama Long Yuksue. Tang Wulin hendak melihat bengkel tempatnya dan membuat persiapan terakhir ketika seseorang menghalangi jalannya. Dia memiliki lambang seorang letnan kolonel di bahunya. Tatapan Jiang Wuyue ke arah Tang Wulin jelas sedikit bermusuhan. Dia telah memperhatikan bahwa Tang Wulin sering mengunjungi asrama Long Yuksue baru-baru ini. Meskipun adik perempuannya sudah mengetahuinya bahwa ini terutama karena pelatihan Tang Wulin di bawah Long Yuksue sebagai rekrutan baru, Jiang Yuksue masih merasa tidak nyaman karenanya. Ada banyak dinasti di tentara Dewa Darah. Yang disebut keluarga dinasti adalah mereka yang nenek moyangnya juga tentara di sini. Anak-anak mereka telah mengikuti jejak mereka selama beberapa generasi. Secara alami, mereka membentuk dinasti militer. Keluarga ini memiliki status tinggi di tentara Dewa Darah. Misalnya, keluarga Long, asal Long Yuksue, memiliki 100 anggota tentara. Keluarga Jiang Wuyue dan Jiang Qiyue juga sama. Keluarga mereka memiliki hubungan yang dekat. Jiang Wuyue menyukai Long Yuksue sejak dia masih kecil, tetapi dia memiliki nama panggilan Sluk, mungkin karena dia selalu pilek ketika dia masih kecil. Long Yuksue sangat tidak menyukainya, dan dia selalu bersikap dingin padanya. Sekarang mereka semua sudah dewasa dan pada usia di mana mereka seharusnya membentuk keluarga mereka sendiri, hati Jiang Wuyue semakin berat. Namun, Long Yuksue sedingin es dan berduri seperti landak. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk mendekatinya. Tang Wulin hanya berada di sini untuk waktu yang singkat, tetapi Jiang Wuyue sudah bisa melihat bahwa senyuman yang tidak dapat dilihatnya bahkan setahun sekali sudah muncul untuk Tang Wulin beberapa kali.
Bagaimana mungkin dia tidak iri dengan hal ini? Tang Wulin, Jiang Yue memanggil dengan suara yang dalam. Selamat siang, perwira senior. Tang Wulin berdiri tegak dan memberi hormat pada Jiang Yue. Soul Land 3 Chapter 942. Chapter 942, satu melawan satu. Tidak apa-apa, cukup dengan basa-basi. Aku tidak sedang berbicara denganmu sebagai perwira senior sekarang, tapi pria ke pria, kata Jiang Yue dengan suara rendah. Setiap inci dari Tang Wulin tahu persis mengapa Jiang Yue ada di sana. Dia tidak bisa menahan senyum. Jadi apa urusanmu denganku? Jiang Yue langsung ke pokok permasalahan. Saya menyukai Yuxue selama bertahun-tahun sekarang. Saya ingin menantang Anda dalam pertarungan 1 lawan 1. Jika Anda menang, saya akan meninggalkannya sendiri. Jika kalah. Dia menggaruk kepalanya saat memikirkan hal ini, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-katanya. Tang Wulin berpikir bahwa dia akan mengatakan bahwa dia ingin dia meninggalkan Long Yuxue sendirian jika dia kalah. Jiang Yue bergumam pada dirinya sendiri, Yuxue bukanlah sebuah objek, jadi menurutku kita tidak bisa begitu saja memberikannya kepada satu sama lain. Lupakan, aku hanya tidak menyukaimu. Mari kita bertarung habis-habisan tanpa membicarakan hal lain. Saya ingin mengalahkan Anda. Sesederhana itu. Apakah kamu punya nyali? Kami akan melakukannya di ruang pertempuran. Tang Wulin hampir tertawa terbahak-bahak. Orang ini jujur pada suatu kesalahan. Petugas senior, pertama izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Aku punya pacar, perwira senior Long, dan saya hanya berteman. Kami tidak memiliki hubungan seperti yang Anda pikirkan. Selanjutnya, perwira senior, jika Anda benar-benar ingin memukul saya tidak akan menentangnya. Aku bahkan tidak akan membalasmu. 100 poin pahala untuk satu pukulan. Bagaimana kedengarannya? Jiang Yue tercengang. Kamu punya pacar. Kemudian, ekspresinya langsung berubah menjadi galak. Wah, kamu tidak mungkin berpikir untuk menginjak 2 perahu dengan 1 kaki. Tang Wulin tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Sungguh melelahkan berbicara dengan orang yang begitu jujur. Baiklah, perwira senior, aku akan melawanmu. Tapi karena kita seharusnya tidak menggunakan perwira senior Long sebagai taruhannya, kita tidak bisa begitu saja bertarung. Kami akan bertaruh dengan poin prestasi. Bagaimana dengan itu? Saya akan membiarkan Anda menetapkan jumlahnya. Jiang Yue mengangkat alisnya dan berkata, poin pantas. Apakah Anda punya untuk memulai? Tang Wulin menjawab, hanya karena saya tidak punya sekarang, itu tidak berarti saya tidak akan punya di masa depan. Soalnya, saya sudah diberi pangkat Letnan 2 meski saya baru sampai di sini. Itu membuktikan bahwa saya memiliki beberapa potensi. Jika saya kalah, saya akan mendapatkan beberapa poin prestasi untuk membayar Anda kembali di masa mendatang. Jiang Yue memikirkannya. Baiklah, saya akan membayar untuk ruang pertempuran. Kemudian, saya akan bertaruh 1000 poin pahala dengan Anda. Apakah kamu game? Tang Wulin berkata, 1000 suara agak terlalu kecil, bukan begitu? Jika dia ingin dipromosikan dari Letnan 2 menjadi Letnan 1, dia akan membutuhkan 10.000 poin prestasi. Bagaimana dia bisa mendapatkan 10.000 poin prestasi? Dengan makhluk abaisal seperti kelelawar cakar 4, membunuh 1 orang akan memberinya 10 poin pahala. Dia harus membunuh 1000 dari mereka. Sedangkan makhluk abaisal seperti Baan akan memberinya 2000 poin pahala. Jika dia melakukannya dengan bertarung dalam regu yang terdiri dari banyak orang, tentara Dewa Darah memiliki sistem uniknya sendiri. Poin prestasi akan didistribusikan berdasarkan kontribusi masing-masing anggota selama pertempuran. Menurutmu 1000 itu kecil? Anda baru saja bergabung dengan kami, dan Anda mungkin tidak akan memperolehnya dalam 2 atau 3 bulan. Anak muda, apakah Anda berencana untuk kehilangan bahkan celana dalam Anda? Kata Jiang Yue dengan tajam. Ketika mereka makan bersama beberapa hari yang lalu, Tang Wulin telah menelan lebih dari 3000 poin pahala. Hatinya masih sakit saat memikirkannya. Tang Wulin berkata, baiklah. Dia tidak ingin menindas orang yang jujur. Dia akan puas dengan lebih sedikit. Kekuatan jiwa Jiang Yue adalah tentang peringkat 6 cincin. Satu-satunya lawan berdering 6 yang benar-benar membuat Tang Wulin kesulitan adalah Long Yue, jadi dia yakin bisa menghadapi Jiang Yue. Ayo pergi. Jiang Yue jelas seorang yang rajin. Dia berlari ke tempat tinggal tentara Dewa Darah, membawa Tang Wulin bersamanya. Yang disebut tempat tinggal adalah rumah yang sangat besar. Kamar-kamar di dalam semuanya saling terhubung.
Ketika mereka tidak sedang menjalankan misi, disinilah tentara-tentara Dewa Darah berlatih, menghibur diri, dan bersantai. Ada berbagai fasilitas di dalamnya. Tentu saja, ada juga ruang pertempuran yang mensimulasikan pertempuran sungguhan. Karena hari masih pagi, tidak banyak orang di tempat tinggal. Hanya ada beberapa tentara yang sedang berlatih atau bersantai. Biaya menyewa ruang pertempuran adalah 50 poin prestasi per jam. Segala sesuatu di sini harus dibayar dengan poin prestasi. Tujuannya untuk memotivasi para prajurit untuk bertempur dengan berani. Jiang Yue menggesekkan gelang logamnya di pintu ruang pertempuran, dan 50 poin prestasi secara otomatis dikurangi. Tang Wulin juga memiliki gelang seperti itu. Itu disebut gelang Dewa Darah dan merupakan perangkat yang sangat nyaman. Itu bisa menyimpan informasi pribadi prajurit dan mencatat jumlah poin prestasi yang diperoleh langsung setelah membunuh makhluk abaisal, jadi itu adil. Di dalam tentara Dewa Darah, semua transaksi dilakukan melalui gelang Dewa Darah ini. Gelang Dewa Darah bahkan bisa dihubungkan dengan kondisi tubuh seseorang. Jika seorang tentara terluka atau sakit, gelang itu akan segera menginformasikan ke markas sehingga perawatan atau bantuan akan dikirim. Ruang pertempuran itu cukup besar dengan diameter 100 meter. Di Endless Mountains yang bersalju, tidak mudah membangun ruang pertempuran seperti itu. 50 poin pahala selama 1 jam adalah harga yang wajar. Selain faktor-faktor lain, penghalang internal saja menghabiskan banyak energi. Jiang Yue melepas jaket luarnya. Dia berjalan ke panel dan mengaktifkan penghalang. Tang Wulin melepas jaketnya juga, dan tatapannya menjadi lebih waspada. Terlepas dari apa yang dia pikirkan tentang lawannya, dia tidak akan pernah meremehkan mereka. Ini adalah kebiasaan yang dia bentuk selama bertahun-tahun. Itu juga merupakan spesialisasi siswa Akademi Shrek. Aura Jiang Yue juga berubah seketika. Dia memakai hatinya di lengan bajunya, tapi begitu dia memasuki mode pertempurannya, seluruh tubuhnya menyerupai singa yang siap menerkam mangsanya. Sikapnya terfokus, dan dia menatap Tang Wulin dengan tatapan tetap. "Apakah kamu siap?" Jiang Yue berteriak pada Tang Wulin. "Saya siap." Tang Wulin berada dalam posisi alami. Matanya memelototi lawannya. Ding ring ring. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dering seperti lonceng datang dari Jiang Yue. Wajahnya langsung berubah malu. Dia mengangkat tangan untuk memberi tanda jeda. "Maaf, saya harus mengambil ini." "Yue, apa masalahnya?" Aku di ruang pertempuran, berdebat dengan salah satu saudara laki-lakiku." "Apa? Kamu datang? Ini tidak menyenangkan. Jangan datang." Baiklah, leluhur kecil. Saya tidak mampu memprovokasi Anda. Tapi kamu harus merahasiakan ini." Jiang Yue mengakhiri panggilan dengan ekspresi tak berdaya. "Yue ingin datang dan melihat pertarungan kami apapun yang terjadi. Aku tidak mampu untuk melawan gadis muda ini, karena aku takut dia akan memberitahuku ketika dia kembali." "Maaf, tapi tolong tunggu sebentar." Tang Wulin mau tidak mau menganggap ini lucu. Orang ini sepertinya takut pada adik perempuannya. Tidak lama sampai Jiang Yue menerobos masuk. Matanya melotot ketika dia memasuki ruang pertempuran dan melihat bahwa lawan Jiang Yue adalah Tang Wulin. "Saya berkata, saudara, apa yang kamu lakukan? Dia hanya rekrutan baru dan Anda menantangnya." "Oh, saya mengerti. Anda cemburu, bukan? Apakah Anda memiliki rasa kemanusiaan di dalam diri Anda? Bagaimana jika Anda melakukan kerusakan permanen pada pemuda tampan ini?" Ketika Jiang Yue mengucapkan kata-kata itu, dia terus terang dan belak-belakan, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulut saudara perempuannya, dia tersipu merah padam. "Yue, bicaralah lebih lembut. Jangan khawatir. Saya tahu batasan saya sendiri. Selain itu, dia menyetujui ini. Kamu bisa bertanya padanya jika kamu tidak percaya padaku. Kamu setuju untuk melawan saudaraku. Meskipun saya pernah mendengar Yuksui menyebutkan bahwa Anda cukup terampil, saudara laki-laki saya, Letnan Kolonel ini, mendapatkan statusnya melalui usahanya sendiri. Anda tidak bisa melakukannya. Berapa usia kamu? Apa basis kultivasi Anda?" "Kakakku dianggap sebagai penerus divisi darah oleh Paman Su." Mulut kecil Jiang Yue seperti senapan mesin. Dia melepaskan kata-kata dengan cepat. Tang Wulin berkata, "Saya mengajukan diri untuk ini. Aku hanya bisa meningkat dalam pertarungan sungguhan dengan pelatihan." Jiang Yue berkata dengan tajam, "Saya pikir Anda hanya ingin dipukuli." "Baiklah, jika kamu mau, biarlah. Aku akan jadi hakimnya," katanya sambil berjalan menuju pinggiran.
Ketika dia berjalan melewati Tang Wulin, dia berbisik lembut padanya, jiwa bela diri kakakku adalah Tuan Naga. Anda harus berhati-hati. Itu adalah jiwa bela diri yang sangat kuat, yang terbesar dari sistem kekuatan. Karena Anda telah membantu saya menabung beberapa hari yang lalu, ambillah ini sebagai pembayaran saya. Kami tidak saling berhutang apapun setelah ini. Setelah dia selesai, dia keluar dari ruang pertempuran. Jiwa bela diri Overlord Dragon. Soul Land 3 Chapter 943. Chapter 943, Tuan Naga Jiang Wuyue. Tang Wulin benar-benar terkejut bukan karena jiwa bela diri tipe naga lawan ditekan olehnya. Sebaliknya, jiwa bela diri Overlord Dragon tidak mungkin ada dalam keadaan biasa. Dia tidak bisa menahan rasa hormat Jiang Wuyue setelah mendengarkan Jiang Qiyue. Agak menarik bahwa jiwa bela dirinya bisa bermutasi ke tingkat seperti itu. Tang Wulin memiliki jiwa roh Overlord Dragon, jadi dia sangat sadar betapa kuatnya Overlord Dragon secara alami. Dia tidak yakin dia bisa mengalahkan Master Jiwa Tuan Naga dengan basis budidaya Kaisar Jiwa 6 Cincin jika bukan karena garis keturunannya. Baik, apakah kamu siap? Suara Jiang Qiyue terdengar melalui pengeras suara. Mulai. Kaki kiri Jiang Wuyue menginjak tanah dan mengeluarkan raungan keras yang memekakkan telinga setelah pengumuman Jiang Qiyue. Dia membajak menuju Tang Wulin mirip dengan bulldozer. Tubuh Jiang Wuyue mulai membengkak dengan kecepatan penuh saat dia berlari ke depan. Dia hanya mengambil beberapa langkah ke depan ketika tingginya sudah melebihi 7 meter. Dia seperti binatang humanoid. Kulit di bagian atas tubuhnya berubah menjadi hitam metalik saat potongan sisik tebal dan berat menutupi seluruh tubuhnya dengan biji logam. Matanya memerah sementara aura sombongnya membengkokkan udara di sekitar tubuhnya. Cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. 4 ungu dan 2 hitam, sesuai dengan statusnya sebagai Kaisar Jiwa 6 Cincin. Selain itu, cincin jiwanya saling melengkapi dengan cara yang agak kuat. Jika jiwa binatang adalah kesempurnaan, maka dia mendekati kesempurnaan. Bahkan jiwa bela diri Titan Giant AP milik Yuanen belum tentu bisa mengalahkannya dalam uji coba kekuatan murni. Dia adalah seorang letnan kolonel dan komandan batalion dari tentara Dewa Darah. Anehnya, dia memiliki kekuatan yang begitu mengesankan. Itu membuat Tang Wulin lebih menghargai tentara Dewa Darah. Jiang Wuyue tidak menggunakan kemampuan cincin jiwanya, tetapi dia tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan dan naik ke udara sebelum dia menerkam Tang Wulin. Mata Tang Wulin juga bersinar saat ini. Karena dia bertarung melawan lawan dengan kekuatan murni, dia bisa menang dengan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan lawannya. 4 cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya dengan kecepatan penuh sementara sisik emas menutupi seluruh tubuhnya secara bersamaan. Aura Tang Wulin melonjak seketika saat fluktuasi garis darah Raja Naga Emas berkembang keluar tanpa reservasi sedikit pun. Jiang Wuyue yang menerkam ke depan merasakan aura Tang Wulin. Aura sombong awalnya menghilang secara tiba-tiba. Sosok setinggi 7 meter langsung menyusut menjadi 6 meter. Matanya yang merah darah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, Tang Wulin sudah berada di atas Jiang Wuyue. Cakar naga emas kanannya terkepal dan bertabrakan dengan tinju Jiang Wuyue. Ledakan. Tabrakan hebat mengguncang seluruh ruang pertempuran. Tang Wulin terguncang sampai dia jatuh dari langit sementara Jiang Wuyue terlempar beberapa meter sebelum dia jatuh ke tanah. Oh, suara Jiang Qiyue terdengar bergema melalui pengeras suara. Dia menjerit keras. Jiang Wuyue kalah dalam uji coba jabat tangan kekuatan beberapa hari yang lalu. Namun, Jiang Qiyue berasumsi bahwa kehilangan kakaknya hanya karena dia tidak melepaskan jiwa bela diri Overlord Dragon-nya. Setelah dilepaskan, kekuatannya benar-benar tak tertandingi di dunia. Namun, pemandangan di hadapannya saat ini menceritakan kisah yang berbeda. Sedikit yang dia tahu bahwa Tang Wulin merasa sama terkejutnya saat ini. The Overlord Dragon adalah keturunan Golden Dragon King Bloodline. Meskipun itu bukan naga sejati, dia diwariskan dengan garis darah Raja Naga Emas. Itu dipengaruhi oleh garis keturunan Tang Wulin seperti bagaimana jiwa roh naga tuan telah berjanji setia kepada keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin di awal. Oleh karena itu, Tang Wulin berpikir bahwa Jiang Wuyue akan dikalahkan dengan mudah dalam pertarungan tangan kosong. Dia tahu dari situasi bahwa garis keturunannya mempengaruhi Jiang Wuyue. Tang Wulin menyadari bahwa kekuatan yang terpancar dari tangan Jiang Wuyue selama tabrakan barusan setidaknya 100.000 kilogram. Bukan karena penindasan garis keturunan Tang Wulin tidak efektif, tetapi keinginan Jiang Wuyue untuk bertarung tidak tergoyahkan.
Jiang Wuyue menggunakan kemauannya yang besar untuk bertarung untuk menetralkan sebagian dari efek penindasan garis keturunan Tang Wulin. Jiang Wuyue bangkit dari tanah tampaknya tidak terluka. Naga penguasa memiliki reputasi untuk ketahanan tubuhnya dan juga pertahanan yang kuat. Namun, kekuatan mengerikan Tang Wulin yang tak tertahankan telah berhasil mengejutkan Jiang Wuyue dalam-dalam. Jiang Wuyue belum pernah bertemu dengan rekan-rekannya yang kekuatannya melebihi miliknya. Dia masih bisa menghibur dirinya sendiri setelah kalah dari Tang Wulin dalam uji coba jabat tangan karena tidak satu pun dari mereka yang menggunakan jiwa bela diri mereka pada saat itu. Dalam hal ini, dia sudah mencurahkan semua usahanya, namun dia tetap jauh dari tandingan Tang Wulin yang layak. Dia bahkan lebih terkejut menemukan bahwa jiwa bela diri dan garis keturunan yang selalu dia banggakan ditekan oleh rekrutan baru. Dia bahkan bisa merasakan garis keturunannya tercengang ketika Tang Wulin melepaskan aura Raja Naga Emasnya sebelumnya sehingga dia merasa ingin menyerah pada Tang Wulin. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya untuk meningkatkan keinginannya untuk bertarung. Baru setelah itu dia berhasil melawan dengan usaha keras. Apa jiwa bela dirinya ketika cincin jiwanya berwarna emas? Tang Wulin memperhatikan bahwa Jiang Wuyue telah berdiri, jadi dia berlari ke arah Jiang Wuyue dalam sekejap. Sangat jarang baginya untuk bertemu lawan yang layak, terutama yang mampu menahan kekuatannya dengan usaha keras. Di bawah kendalinya, pusaran esensi darah di tubuh Tang Wulin berputar dengan kecepatan tinggi dan mengalir ke tungkai bawahnya. Kekuatan langsung terpancar ke kaki kirinya. Seluruh ruang pertempuran bergema dengan raungan yang memekakkan telinga tepat saat kakinya menginjak tanah. Perisai pelindung di luar ruang pertempuran bergetar hebat dan beriak dengan lapisan cahaya. Jelas, perisai pelindung telah diuji hingga batasnya. Sementara itu, tubuh Tang Wulin diangkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah pengaruh kekuatannya yang menakutkan. Sejak pertarungannya dengan Mo Mei tempo hari, Tang Wulin menjadi berhati-hati sehubungan dengan kecepatannya. Suatu ketika Mu Ye mengajarinya tentang teknik sekte tubuh, dia mengatakan kepadanya bahwa murid sekte tubuh perlu belajar bagaimana mengendalikan tubuhnya. Jenis dan sistem master jiwa tidak lagi penting dalam pertempuran ketika seseorang dapat melakukan kendali penuh atas tubuhnya karena teknik sekte tubuh dapat membimbing kekuatan jiwa seseorang untuk bergabung dengan kekuatan tubuh yang kemudian dapat digunakan dalam semua situasi. Di bawah asuhan Mu Ye, Tang Wulin mengolah tidak hanya sebagian dari tubuhnya tetapi juga seluruh tubuhnya. Sensasinya jelas terutama setelah dia memiliki pusaran esensi darah. Sementara itu, dia mencoba untuk melihat seberapa cepat dia bisa jika dia mencurahkan semua usahanya untuk itu. Pusaran esensi darahnya tenggelam ketika semua kekuatan esensi darahnya mengalir ke kaki kirinya sekarang. Pada saat yang sama, saat dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya, dia merasakan sedikit sakit dan sedikit tekanan di kaki kirinya. Tampak jelas bahwa kaki kirinya menahan kekuatan esensi darah yang terlalu kuat. Jiang Qiue mendengar gema dari raungan yang memekakkan telinga di luar ruang pertempuran. Dia menyaksikan dengan bingung saat sambaran petir keemasan menyambar bagian dalam ruang pertempuran. Pada saat berikutnya, Jiang Wuyue yang baru saja berdiri dan melepaskan skill jiwa ketiganya diledakkan oleh petir emas yang mirip dengan bom yang meledak mengenai targetnya. Dia menabrak dinding di sisi lain ruang pertempuran dan menempel kuat ke dinding. Tang Wulin muncul di tempat Jiang Wuyue berdiri sebelumnya saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat tinjunya. Dia menemukan dengan heran bahwa kekuatannya meningkat ketika dia meningkatkan kecepatannya. Kecepatannya berbanding lurus dengan kekuatannya. Kecepatan tingginya meningkatkan kekuatan momentum dan ditambah dengan kekuatannya memberikan kekuatan yang hebat yang akan menjadi lebih kuat jika dia melengkapi serangan dengan naga emas melambung ke surga alih-alih tinjunya. Tubuh Jiang Wuyue meluncur perlahan. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya saat ini sementara pikirannya tetap kosong. Dia merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh kereta ekspres jiwa dari depan dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia telah menggunakan keterampilan jiwa ketiganya yang dikenal sebagai tubuh naga tuan sedemikian rupa sehingga pertahanan dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Saat ini, aura garis keturunan lawan menyerang garis keturunannya dengan intens sementara perasaan tunduk di tubuhnya semakin jelas. Itu bahkan mencoba untuk menghancurkan keinginannya untuk bertarung. Dia tidak pernah merasa kalah seperti dia sekarang. Kekalahannya terkait dengan fakta bahwa dia meremehkan lawannya. Selanjutnya, lawannya masih sangat muda. Mengapa dia begitu sombong terhadap lawannya yang merupakan bagian dari generasi muda tentara Dewa Darah yang luar biasa? Bagaimana kekuatan Tang Wulin bisa begitu menakutkan? Sementara itu, Jiang Qiue melihat cincin jiwa emas keempat di tubuh Tang Wulin tiba-tiba bersinar.
Oh tidak, Jiang Qiue berteriak di dalam hatinya saat dia dengan tergesa-gesa berteriak ke pengeras suara, berhenti. Jangan bertengkar lagi. Soul Land 3 Chapter 944. Chapter 944 Kejutan Jiang Wuyue. Jiang Wuyue telah dipukuli dengan menyedihkan oleh Tang Wulin selama 2 serangan tersebut. Tang Wulin bahkan belum menggunakan kekuatan cincin jiwa emasnya. Saat ini, dia akan menggunakan cincin jiwa terkuatnya. Bagaimana mungkin Jiang Wuyue bisa menahannya? Namun, Jiang Qiue menyaksikan bibir Tang Wulin tersenyum. Lingkaran emas beriak menjauh dari bawah kakinya dan menyebar dengan cepat. Selangkah demi selangkah, Tang Wulin berjalan ke arah Jiang Wuyue. Segera, lingkaran emas dengan garis-garis rumit muncul di bawah kaki Jiang Wuyue dan melingkupinya. Tepat pada saat itu, raungan naga yang sangat keras dan nyaring keluar dari mulut Jiang Wuyue. Tulang belakang di tubuh megahnya langsung tegak. Sisik hitamnya yang berat dan tebal tiba-tiba berubah menjadi emas sementara ketundukan dan ketakutan yang dia rasakan sebelumnya menghilang selama sepersekian detik itu. Pikirannya sekarang dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Jiang Wuyue merasa seolah-olah darah di tubuhnya mendidih. Kekuatan jiwanya meningkat secara eksponensial. Dia belum pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa dia bisa merobohkan langit jika ada pegangan atau menarik tanah jika ada lingkaran. Roar, 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 serangkaian raungan mengamuk keluar dari mulutnya. Warna keemasan gelap di tubuhnya semakin cerah hingga seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan kilau keemasan gelap. Bahkan 6 cincin jiwanya berkabut dengan lapisan cahaya keemasan samar. Dia melirik timbangan di tubuhnya. Sisik awal Overlord Dragon-nya tidak rata, tapi timbangan itu mengalami perubahan sampai mereka menjadi jelas. Sisik mengambil bentuk berlian sementara kilau emas gelap memiliki tekstur pada mereka sekarang. Jiang Wuyue merasa nyaman ketika dia merasakan gelombang kuat dari tubuhnya. Dia merasa cukup percaya diri untuk menghancurkan seorang Baan jika ada yang muncul di hadapannya sekarang. Tang Wulin menemukan bahwa keempat keterampilan jiwa Raja Naga Emasnya telah berevolusi setelah dia menerobos lapisan ke-9 segel Raja Naga Emas. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Evolusi yang paling jelas adalah keterampilan jiwa keempatnya, domain kemarahan Naga Emas. Peningkatan domain menjadi lebih dari 2 kali lipat dengan efeknya menjadi lebih kuat. Jiang Wuyue dapat dengan jelas merasakan perubahan karena garis darah naga tuannya yang dekat dengan Raja Naga Emas. Akibatnya, kekuatannya meningkat lebih dari 50%. Dia berubah dari ditekan menjadi ditinggikan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuatnya kewalahan. Lingkaran emas ditarik lalu lenyap. Tang Wulin berbicara kepada Jiang Wuyue, "Tuan, itu saja untuk hari ini." Kekuatan yang meningkat secara eksponensial di tubuh Tang Wulin segera menghilang tanpa peningkatan lingkaran cahaya emas. Sisiknya kembali normal sementara auranya berkurang segera setelahnya. Rasa sakit yang dia derita akibat benturan sebelumnya telah menghilang karena penampilan lingkaran cahaya itu. Kemampuan macam apa itu? Mengapa hal itu membuatku merasa menjadi jauh lebih kuat? Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan tatapan menyala-nyala. Dia benar-benar lupa bahwa pemuda di hadapannya adalah saingan cintanya. Sebagai anggota tentara Dewa Darah, dia sangat menghormati kekuatan Tang Wulin sehingga dia terpesona oleh kemampuannya. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, "Saya pikir itu mungkin karena garis keturunan kita berasal dari sumber yang sama." Dia tidak bisa memanggil jiwa roh Overlord Dragon-nya sekarang karena tidak mungkin itu bisa masuk ke dalam ruang yang tersedia. Sumber garis keturunan yang sama. Apa jiwa bela diri Anda? Jiang Wuyue bertanya dengan bingung. Tang Wulin menjawab, "Itu hanya garis keturunan saya dan tidak terkait dengan jiwa bela diri saya." Jiang Wuyue tampak bingung. "Itu tidak benar. Saya tahu dari aura Anda bahwa Anda lebih dari sekadar cincin 4. Namun, mengapa hanya ada 4 cincin padamu, dan semuanya emas?" Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, "Ini rumit untuk dijelaskan. Itu bukan cincin jiwa tapi itu kemampuan dari garis keturunan saya. Jiwa bela diri saya adalah sesuatu yang lain." Tampak jelas bahwa dia tidak akan menjelaskan lebih jauh. Jiang Wuyue berbicara, "Berapa lama kemampuan terakhirmu bertahan?" Tang Wulin menjawab, "Tidak masalah untuk terus berjalan selama setengah jam." Mata Jiang Wuyue berbinar. Setengah jam. Dia mengingat perasaan yang dia alami sebelumnya tentang bagaimana kekuatannya diangkat ke tingkat di luar imajinasinya. Selain itu, dia memikirkan kemampuan tempur jarak dekat Tang Wulin yang telah terbuka di depan matanya. Itu membuatnya memandang Tang Wulin secara berbeda. Tang Wulin merasa sedikit tidak nyaman saat dia merasakan tatapan tajam Jiang Wuyue.
Tuan, lihat, mengenai 1000 poin pahala itu. Iya, aku akan segera memberikannya padamu. Jiang Wuyue melingkarkan lengannya di bahu Tang Wulin. Dia kemudian mengangkat gelangnya dan mengoperasinya sejenak untuk mentransfer 1000 poin pahala ke Tang Wulin. Saudaraku, semua yang terjadi sebelumnya adalah dalam semangat mengangkat jiwa bela diri kita, kan? Kamu bilang kamu sudah punya pacar, bukan? Jiang Wuyue berbicara dengan penuh kasih. Tang Wulin tidak tega mengatakan kepadanya bahwa mereka sebenarnya tidak sedekat itu. Jadi, dia hanya mengangguk dan menjawab, benar. Saya punya pacar dan kami rukun dalam hubungan kami. Maka itu semua adalah kesalahpahaman. Saudaraku, kurasa Secret Service tidak cocok untukmu. Mengapa Anda tidak datang ke bagian saya? Tidak sulit untuk mengumpulkan poin militer dengan kemampuan Anda. Saya akan mendorong saudara-saudara kita dari Batalion Darah Besi pertama untuk mendukung Anda. Saya yakinkan Anda bahwa kami akan membantu Anda dipromosikan sebagai kapten dalam waktu paling lama 1 tahun, sehingga Anda bisa menjadi wakil komandan batalion. Bagaimana menurut Anda? Terlebih lagi, jika Anda bersedia datang ke pihak kami, saya akan segera mengatur agar Anda menjadi kapten untuk tautan utama kami. Meskipun pangkat militer Anda mungkin rendah, batalion kami memperhitungkan kemampuan seseorang. Siapa yang berani menentangmu ketika kamu bahkan mampu mengalahkanku? Menjadi wakil komandan batalion dalam setahun. Itu hanya peringkat di bawah mayor, kan? Ketertarikan Tang Wulin segera terangsang. Sementara itu, pintu ke ruang pertempuran terbuka dan masuklah 2 orang dari luar. Sangat baik, Jiang Wuyue, beraninya kau merebut laki-lakiku. Orang yang berjalan di depan bukanlah Jiang Qiyue tetapi Long Yuxue yang datang terburu-buru setelah mendengar berita itu. Jiang Qiyue memutar nomor Long Yuxue ketika dia menemukan Tang Wulin dan Jiang Wuyue hendak bertarung. Dia menghargai sikap baik Tang Wulin karena tidak makan sepuasnya menggunakan jasa militernya tempo hari. Namun, ketika Long Yuxue bertemu mereka, dia melihat bahwa mereka cukup bersahabat satu sama lain dengan Jiang Wuyue mencoba membujuk Tang Wulin dengan tawarannya. Jiang Wuyue segera kehilangan ketenangannya begitu dia melihat kehadiran Long Yuxue. Dia buru-buru tersenyum minta maaf dan berkata, Yuxue, aku tidak bermaksud begitu. Lihatlah kemampuan tempur jarak dekat Brother Tang yang mengesankan. Benar-benar menyia-nyiakan bakat bagus jika dia tidak datang untuk bergabung dengan kita. Long Yuxue mencemooh dingin. Saya akan melaporkan ke senior Su nanti tentang bagaimana Anda membuat janji tentang pemberian posisi secara pribadi. Anda bisa mendapatkan masalah serius. Apalagi, Wulin baru saja bergabung dengan tentara dan dia masih belum paham dengan semuanya di sini. Secret Service kita juga membutuhkan bakat seperti dia. Jadi, dia tidak akan pergi ke unit tempur dalam waktu dekat. Secret Service kami memiliki tujuan yang lebih besar untuknya. Anda harus terlebih dahulu melalui saya sebelum Anda mencoba merekrut salah satu anak buah saya. Jiang Wuyue mungkin akan menyingsingkan lengan bajunya sebagai persiapan untuk bertarung seandainya itu orang lain. Dalam hal ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat dihadapkan oleh Long Yuxue. Dia mengangkat tangannya tanpa daya. Tentu, saya menyerah. Aku tidak akan mengambil stafmu lagi. Long Yuxue menarik Tang Wulin dari lengan Jiang Wuyue. Ayo pergi. Tang Wulin langsung ditarik keluar dari unit tempur. Jiang Qiyue memandang Tang Wulin secara berbeda bahkan sekarang. Dia menatap sosok mereka yang pergi. Dia berbalik tapi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada kakaknya. Saudaraku, apakah kekuatan Tang Wulin begitu menakutkan? Mengapa Anda terlihat tidak bisa melawannya? Jiang Wuyue berbicara dengan ekspresi tertekan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Aura di tubuhnya sepertinya memiliki kemampuan bawaan untuk menekanku. Kami sebenarnya tidak bertengkar. Kupikir aku bisa melawannya jika aku mencurahkan semua usahaku bersama dengan kekuatan armor tempurku, tapi sepertinya dia juga tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang atas dia. Apakah kamu tahu berapa umurnya? Jiang Qiyue menjawab, saya pikir dia berumur 21 tahun. Saya pernah mendengar Sister Yuxue menyebutkannya sebelumnya.